Pernah nggak sih, merasa anak kita yang dulu manis dan penurut, selalu mendengarkan setiap perkataan kita, dan menjadi sumber kebahagiaan keluarga, tiba-tiba berubah jadi makhluk asing? Seolah-olah ada alien yang merasuki tubuh mereka, menggantikan kepolosan dengan sikap yang sulit dimengerti. Pagi masih ketawa, ceria, dan penuh semangat, siang udah ngurung diri di kamar. Pintunya tertutup rapat, seolah ada tembok besar yang memisahkan kita. Kemarin bilang kita orang tua terbaik, pahlawan dalam hidup mereka. Hari ini katanya kita nggak ngerti dia sama sekali. Semua yang kita lakukan salah di mata mereka. Kita merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Rasanya kayak tinggal serumah sama artis drama Korea, dengan segala intrik, air mata, dan konflik yang meledak-ledak. Satu detik ceria, tertawa lepas, detik berikutnya kayak mau kiamat. Emosi mereka berubah secepat kilat, membuat kita kewalahan. Tenang, Anda nggak sendirian. Ini fase universal, pubertas. Masa di mana perubahan terjadi begitu cepat dan intens. Anak kita sedang bertransformasi, menjadi individu yang unik dan mandiri. Dan proses ini memang nggak selalu indah. Ada tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Mereka sendiri bingung dengan perubahan emosi dan tubuhnya. Mereka sedang mencari jati diri, mencoba memahami siapa mereka sebenarnya. Jadi sebelum menyerah, sebelum kita merasa putus asa, mari kita coba pahami apa yang terjadi di balik pintu kamar yang tertutup itu. Ada dunia baru yang sedang mereka jelajahi. Mari mulai petualangan ini dengan mengintip apa yang terjadi di dalam tubuh mereka, memahami perubahan hormonal dan perkembangan otak yang memengaruhi perilaku mereka. Dengan begitu, kita bisa menjadi orang tua yang lebih suportif dan pengertian. Bayangkan tubuh remaja seperti kota yang tadinya tenang, damai, dan teratur, lalu tiba-tiba menggelar pesta besar-besaran, sebuah perayaan yang mengubah segalanya dalam semalam. Lampu, klip yang menyilaukan, musik kencang yang memekakkan telinga, semua berubah dalam sekejap. Suasana menjadi riuh, penuh energi, tapi juga sedikit kacau. Siapa penyelenggaranya? Hormon dalang di balik semua perubahan ini. Mereka datang tanpa diundang, tapi kehadirannya mengubah segalanya. Terutama dua tokoh utama, testosteron dan estrogen, dua kekuatan besar yang bekerja secara berbeda pada tubuh laki-laki dan perempuan. Mereka mengubah bentuk tubuh yang tadinya polos, memicu mood swing yang tak terduga, dan memengaruhi pikiran yang sedang berkembang. Semuanya terasa begitu intens dan baru. Renovasi terbesar terjadi di otak, pusat kendali yang sedang dibangun ulang. Jaringan saraf terhubung kembali, prioritas berubah, dan cara berpikir pun ikut berkembang. Akibatnya, emosi jadi super sensitif, alarmnya gampang bunyi, perasaan menjadi lebih intens, baik suka maupun duka. Masalah kecil bisa jadi drama besar, seolah dunia akan kiamat hanya karena hal sepele. Reaksi berlebihan menjadi hal yang wajar. Bahkan, kayak salah beli kaos kaki bisa bikin heboh keluarga. Pilihan yang tadinya sederhana, kini terasa begitu penting dan menentukan. Anak perempuan bisa menangis berjam-jam hanya karena chat nggak dibalas. Merasa dunianya runtuh karena pesan singkat yang diabaikan. Sementara itu, anak laki-laki jadi gampang tersinggung, merasa harga dirinya diinjak-injak hanya karena komentar kecil. Semua karena hormon bikin pusat emosi mereka lebih reaktif, seperti tombol panik yang terlalu sensitif. Mereka sedang beradaptasi dengan sistem operasi baru yang belum stabil, mencoba memahami aturan main yang terus berubah. Jadi, kalau mereka bertingkah aneh, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, ingatlah, mereka sedang dikendalikan kru pesta hormon yang sedang bekerja keras, atau mungkin lebih tepatnya, sedang berpesta pora. Memahami ini adalah langkah pertama supaya kita nggak ikut stres dan terbawa arus kekacauan. Alih-alih marah dan ikut berteriak, coba bersimpati pada mandor proyek yang sedang kewalahan di tubuh mereka. Ingatlah, mereka juga sedang berjuang. Mereka butuh waktu untuk terbiasa dengan perubahan ini, untuk menavigasi dunia baru yang penuh tantangan. Tugas kita, jadi penonton yang sabar, memberikan dukungan tanpa menghakimi, dan mengingatkan mereka bahwa badai pasti berlalu. Efek paling nyata dari pesta hormon, mood swing. Pagi memeluk kita, sore membanting pintu, hanya karena ditanya PR. Hormon bikin emosi mereka naik turun kayak roller coaster. Remaja perempuan naik turun estrogen dan progesteron, remaja laki-laki dibanjiri testosteron. Hasilnya, kadang bahagia, kadang dunia terasa runtuh, kadang meledak marah. Mereka sendiri sering bingung dengan perasaannya. Kuncinya, jangan anggap mood swing sebagai serangan personal. Secret pananagan sisters, melihat the fellows kembali internalness. Kasi,
Tawarkan tungtan pengertian. Keluarkan. Selain mood swing, remaja juga impulsif, tombol nekatnya gampang kepencet. Otak mereka sistem gas, emosi sudah canggih, sistem rem logika masih belajar. Setiap sensasi baru bikin otak mereka high karena dopamin. Mereka tahu risikonya, tapi dorongan untuk diterima teman lebih kuat. CEO otak mereka, alias logika, masih magang sering kalah sama emosi. Jadi jangan cuma bilang jangan, tapi bantu mereka belajar berpikir sebelum bertindak. Diskusikan konsekuensi, ajak mereka mikir what if. Jadilah rem eksternal, sementara rem internal mereka masih dalam perbaikan. Mereka bukan bodoh, hanya remnya belum matang. Tugas kita bantu mereka belajar mengendalikan impuls. Hormon remaja bukan cuma estrogen dan testosteron. Mereka adalah koktail kompleks yang memengaruhi segalanya, mulai dari perubahan fisik hingga suasana hati. Ini adalah masa ketika tubuh mereka mengalami transformasi besar, dan hormon memainkan peran sentral dalam orkestrasi perubahan ini. Ada juga melatonin, kortisol, dan oksitosin. Melatonin mengatur siklus tidur, kortisol merespons stres, dan oksitosin memicu ikatan sosial. Ketiganya, bersama hormon lainnya, membentuk lanskap emosional dan fisik remaja. Jam tidur mereka bergeser, bukan karena pilihan, melainkan karena dorongan biologis. Jadi burung hantu bukan karena malas, tapi karena biologi. Perubahan hormonal memengaruhi ritme sirkadian mereka, membuat mereka merasa lebih terjaga di malam hari dan sulit bangun pagi. Ini adalah perjuangan nyata, bukan sekadar kebiasaan buruk. Kurang tidur bikin otak sulit fokus, memori terganggu, dan kemampuan belajar menurun. Emosi nggak stabil, dan makin impulsif. Kurang tidur memperburuk perubahan suasana hati yang sudah menjadi ciri khas masa remaja. Mereka menjadi lebih reaktif dan kurang mampu mengendalikan diri. Main gadget sebelum tidur makin memperparah. Cahaya biru dari layar mengganggu produksi melatonin, semakin menunda rasa kantuk dan memperburuk kualitas tidur. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputuskan. Stres, kortisol naik, memicu respons lawan atau lari, yang membuat mereka merasa cemas dan tegang. Bikin mereka gampang marah, imun turun, dan makin sensitif. Stres kronis melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi. Hidup remaja penuh tekanan sekolah, dengan tuntutan akademik yang tinggi dan persaingan yang ketat. Teman, dengan dinamika sosial yang kompleks dan kebutuhan untuk diterima. Masa depan, dengan ketidakpastian dan tekanan, untuk membuat pilihan yang menentukan. Oksitosin bikin mereka butuh banget diterima teman, karena ikatan sosial adalah kunci untuk kesejahteraan emosional mereka. Makanya pendapat teman lebih penting dari orang tua. Mereka mencari validasi dan dukungan dari teman sebaya yang sedang mengalami hal serupa. Penolakan sosial terasa sangat menyakitkan. Otak mereka memprosesnya seperti rasa sakit fisik karena penolakan mengancam kebutuhan dasar mereka untuk terhubung dan diterima. Mereka memang sedang diprogram untuk mulai mandiri, menjauh dari keluarga, dan membangun identitas mereka sendiri. Dan membangun ikatan baru dengan teman, pasangan, dan komunitas yang akan membentuk masa depan mereka. Lingkaran tidur stres emosi ini harus dipahami, bukan dimarahi. Ini adalah bagian normal dari perkembangan remaja, meskipun terkadang terasa sulit untuk dihadapi. Tugas kita bantu mereka atur tidur, dengan menciptakan rutinitas yang menenangkan, dan menghindari gadget sebelum tidur. Kurangi stres, dan tetap jadi tempat pulang. Ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana mereka merasa nyaman untuk berbagi perasaan dan kekhawatiran mereka. Peluk dan dukung mereka, itu obat terbaik. Tunjukkan cinta dan penerimaan tanpa syarat, dan ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Menghadapi remaja itu seperti melipat spray sendirian susah, tapi bukan mustahil. Ubah peran dari polisi jadi pelatih. Ciptakan struktur dan rutinitas di rumah seperti makan malam tanpa gadget. Bantu atur rutinitas tidur, jauhkan gadget sebelum tidur. Nutrisi dan olahraga penting untuk otak dan mood mereka. Olahraga bareng bisa jadi waktu berkualitas dan pereda stres alami. Yang paling penting, validasi perasaan mereka. Jangan bilang, jangan lebay, tapi akui perasaan mereka. Validasi bukan berarti setuju, tapi menerima emosi mereka. Ini langkah pertama agar mereka belajar mengelola emosi. Jadilah jangkar yang menenangkan di tengah badai mereka. Komunikasi dengan remaja itu seperti cari sinyal wifi di hutan. Kadang nyambung, sering putus. Kuncinya lebih banyak mendengarkan daripada ceramah. Jadilah pendengar aktif, letakkan ponsel dan tunjukkan minat pada cerita mereka.
Gunakan pertanyaan terbuka, bukan sekadar sudah PR. Pilih waktu santai untuk bicara, bukan saat marah atau lelah. Hindari suasana interogasi, jangan takut minta maaf kalau kita salah. Tunjukkan bahwa kita juga manusia, dan bisa belajar dari kesalahan. Ini mengajarkan mereka tentang kerendahan hati dan memperbaiki hubungan. Mood swing dan impulsif itu normal, tapi ada tanda bahaya yang harus diwaspadai. Perubahan perilaku ekstrem dan lama, menarik diri, kehilangan minat, atau perubahan pola tidur dan makan, bisa jadi sinyal. Ucapan tentang kematian, bunuh diri atau melukai diri harus ditanggapi serius. Jangan anggap itu sekadar cari perhatian. Jika melihat tanda-tanda ini, segera cari bantuan profesional. Konsultasi ke guru BK, dokter, atau psikolog bukan tanda gagal, tapi bukti cinta. Kita nggak harus menghadapi ini sendirian. Ada banyak ahli yang siap membantu. Setelah semua drama hormon dan emosi, ingat ini hanya fase. Badai hormon akan berlalu, anak kita akan tumbuh jadi pribadi dewasa yang stabil. Peran kita sangat penting, jadi mercusuar di tengah badai. Setiap pelukan, kesabaran dan dukungan adalah investasi jangka panjang. Masa remaja adalah kesempatan membangun hubungan baru yang saling percaya. Sakit, tapi juga indah, seperti kupu-kupu keluar dari kepompong. Teruslah mencintai dan hadir, bahkan saat merasa menjauh. Suatu hari, mereka sadar ketepulan dacuan teraman mereka.